Haleluya Tuhan. Terima kasih buat hari yang Tuhan ciptakan bagi kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan atas hidup kami. Terbukti hari ini kami boleh menikmati karunia Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi untuk menikmati karunia Tuhan. Hari ini kami siap diberkati. Kami siap memuji. Kami siap menyembah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jalanmu tak terselambi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu atas hidup ini Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana
sadar Tuhan bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehadiran dalam hidup. Sebab itu mari Engkau terus memenuhi kehidupan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Jangan pernah lepaskan tangan-Mu Tuhan. Tapi biarlah Engkau terus memegang hidup kami Tuhan. Dan satu hal yang kami terus percaya, bahwa kami memiliki Tuhan yang besar dalam hidup ini. Sebab itu Tuhan, apapun tantangan hidup ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang besar, yang sanggup menyertai langkah kami. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima Shalom, haleluya, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam doa pelayanan online yang ada. Mari kita berdoa sebelum kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau sampai pada hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati, sudah memberikan kasih karunia, memberikan kita nafas, memberikan kami kesehatan, atau apapun itu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Saat ini kami serahkan hidup kami, pikiran kami, pendengaran kami Tuhan, untuk hanya fokus di dalam firman-Mu. Saatnya mendengar firman Tuhan, saatnya kami belajar bersama-sama. Tuhan berkati hamba yang berada di tempat ini Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, yang dipakai sebagai alat-Mu. Biarlah Kau kuduskan, sucikan, sehingga pikiran dan hati dan mulut yang akan mengeluarkan firman Tuhan ini semua menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar bersama-sama. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih banyak. Saya masih diberikan kesempatan untuk berada di dalam pelayanan online LOB Ministry ini. Saya juga bersyukur kalau sampai hari ini saya masih bisa diberikan pelayanan-pelayanan sampai di pedesaan pelosok, oke? Dan saya berada di satu tempat gereja yang jauh dari kota, ya. Di sini anginnya cukup kencang ya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat. Tapi udara di sini sejuk ya, ada panas-panasnya tapi sejuk. Puji Tuhan kalau kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Pada hari ini, pagi ini saya akan mengabarkan tentang kasih. Ya, kita sudah tahu kasih Yesus itu begitu luar biasa. Ya, kasih Yesus itu begitu berlimpah dan tidak ada satupun yang bisa menggantikan kasih Yesus itu kepada manusia. Ya, kita sudah melewati perayaan-perayaan, peringatan-peringatan yang mana Yesus yang kasih Allah Bapa yang begitu besar kepada dunia, kepada manusia, sehingga anaknya turun ke bumi menjadi manusia dan juga akhirnya mati di kayu salib, dan akhirnya dia juga bangkit dan juga
naik ke surga, tetapi masih tetap memberikan kasih-Nya. Yang terakhir adalah pencurahan Roh Kudus. Diberikan kuasa untuk kita untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan kita dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Amin. Kita akan buka di 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang pada hari ini saya bawakan adalah firman yang mengingatkan kita, termasuk saya sendiri, yaitu barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jika kalau kita tidak mengasihi, jangan bilang kita orang Kristen. Iya, amin toh. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya yang menonton di tempat ini orang Kristen. Ya toh, kalaupun dia tidak bukan orang Kristen, saya percaya menuju ke Kristenan. Ya toh, amin ya. Jadi barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu otentiknya, sifatnya adalah kasih. Kasih, mengasihi, mengampuni. Amin. Kita sama-sama harus sepakat itu, karena kalau bukan ada kasih, Yesus tidak akan turun ke bumi. Allah tidak akan memberikan kasih itu yang begitu besar kepada manusia yang adalah anaknya yang tunggal. Karena tidak ada satupun yang bisa menggantikan kasih Allah, menggantikan kasih Yesus. Tidak ada satupun, even kita. Kita pun manusia, mungkin. Saya minta maaf, saya pun kalau mau diambil anak saya masih mikir-mikir, Pak. Saya masih mikir-mikir, Bu. Tapi saya mau belajar. Caranya apa? Saya mau belajar untuk memberikan pelayanan kasih. Kasih saya mau memberikan bukti. Saya akan memberikan lewat kehidupan, kesaksian hidup saya di dalam dunia ini dengan mengasihi banyak orang. Menjadi berkat. Apapun itu. Barang siapa tidak mengasihi, berarti dia tidak mengenal Allah. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, kalau menjadi orang Kristen pasti kenal Allah. Kalau menjadi orang Kristen berarti kenal Bapa kita. Menjadi orang Kristen berarti tidak abal-abal. Mengampuni, karena saya tahu orang Kristen itu terkenal dimanapun adalah yang selalu mengasihi dan mengampuni. Kasih pipi kiri, kasih kanan, ya toh. Diperkarakan tanahnya, kasih aja. Yang penting kalau dia mau bertobat ya sudah. Karena saya yakin percaya Tuhan akan menggantikan lebih besar lagi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, di 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata begini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa. Kembali lagi dikatakan barang siapa, berarti barang siapa itu semua. Semua. Pencakupannya itu semua. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Kalau kita sudah mengenal, maka kita percaya. Tidak mungkin kalau kamu kenal, kamu tidak percaya. Sama dengan kalau kita pacaran. Ya, kita pacaran, kita mulai kenal, jadi pacaran. Ya toh, habis pacaran akhirnya dilamar, dihalalkan ceritanya. Dilamar untuk dijadikan sebagai pendamping hidup seperti yang diciptakan Tuhan, yaitu menjadi penolong, menjadi pendamping. Kalau sudah kenal berarti percaya dong, percaya untuk diserahkan hidup kita sebagai pasangan suami istri. Ya kan? Sama hubungan kita dengan Allah, ketika kita mengenal, kita sudah percaya akan kasih Allah itu kepada kita. Jadi kalau kita sudah berada di dalam kasih Yesus, berarti Allah itu sendiri berada di dalam kita. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kadang-kadang mungkin ada yang bilang, Bu Jacqueline, kalau ngomong ini gampang ya, Bu. Ibu nggak tahu bagaimana penderitaan saya. Ibu nggak tahu bagaimana pergumulan saya. Ibu nggak tahu. Saya bilang, ya, tapi saya sudah menjalaninya. Saya sudah melewatinya. Saya sudah menikah 26 tahun. Saya juga punya usaha pekerjaan sudah 25 tahun. Naik turunnya usaha pekerjaan. Saya juga pelayanan. Luar biasa. Jangan dibilang pelayanan itu enak-enak aja ya. Cuma mau dipuji-puji. Akan ada banyak ujian dan godaan. Banyak permasalahan pergumulan yang untuk menguji apakah kita masih mengasihi atau tidak. Kalau kita bilang kita mau seperti Yesus, apakah dengan adanya ujian dan permasalahan pergumulan kita akan tetap mengasihi atau tidak? Ini penting. Bapak, Ibu, Saudara, latar belakang yang saya ambil,
Ini bukan secara kebetulan, tetapi memang di sini Bapak Ibu Saudara mungkin perhatikan bahwa ini bangunan sudah berbentuk tembok, ya, dan nanti akan saya tayangkan, ya, bahwa sebelum pembangunan ini, gereja ini yang berada di pelosok ini, itu bagaimana keadaannya. Dan puji Tuhan, terima kasih, saya bukan pamer, tapi saya mau jadi saksi. Saksi bahwa mengasihi itu bukan hanya dalam ucapan, tapi mengasihi itu dalam perbuatan. Saya sangat salut dengan hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan di tempat ini. Mereka begitu gencar sekali, mereka begitu berapi-api, sehingga dari mulai kayu yang berlubang-lubang, atapnya udah mau jatuh-jatuh, akhirnya sekarang berada di belakang saya dengan gedung seperti saya. Bukan promosi, tapi saya harus promosi. Kenapa? Sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya kasih. Pelayanan kasih kita di dunia ini adalah melakukan bukti-bukti kasih kita. Melakukan pelayanan kasih, kita melakukan kesaksian-kesaksian bukti dari kasih kita. Mengasihi Tuhan, mengasihi Allah kita. Bahkan sebenarnya dalam firman Tuhan, ketika engkau diberikan kelimpahan, makanya kamu diberikan juga bukan hanya memberikan persembahan kepada rumah Tuhan atau orang-orang kudus, tetapi juga itu sebagai ucapan syukurmu kepada Allah. Ucapan syukurmu kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberikan kelimpahan, yang berada dimanapun, dan mungkin pengusaha-pengusaha, siapapun, bukan hanya pengusaha, mau tukang, mau apapun, yang punya kasih, bantulah, lihatlah daerahmu masing-masing, bangunlah rumah Tuhan dan bangunlah gereja, bantu pelayanan-pelayanan. Beritakan firman Tuhan karena Yesus sudah dekat. Dia akan kembali lagi. Jangan cuma kita ngomong slogan I will come. Pasang rame-rame di Facebook, pasang di Instagram. Hey, Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya suatu slogan, tapi coba pikirkan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita berikan, apa yang kita sudah kita kasihi dengan cara apa. Mari kita sama-sama membantu gereja-gereja pelosok setempat-tempatmu. Mau gereja apapun, mau berbeda merek, tidak ada masalah. Bantulah gereja, pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan. Saya juga berdoa, saya juga mau meneriakkan ini bahwa marilah kita membantu untuk melakukan rumah Tuhan walaupun mau beda merek apapun. Amin. Ini adalah bukti dan nanti akan saya tayangkan di zaman sebelumnya, sebelum pembangunan pembaharuan seperti ini. Saya persilahkan untuk saya tayangkan. Baik, setelah kita melihat penayangan, Bapak Ibu Saudara lihat, ya, bukan saya mau membuat-buat ya untuk video yang sebelum renovasi daripada gereja ini, tapi di sini kita membuktikan bahwa ketika kita dikasihi Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan, marilah kita baik untuk mengasihi dan mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Dan semua ini tergantung dari kita, Bapak. Kalau kita semua bersatu, kita bergandengan tangan semua, saya percaya rumah-rumah Tuhan akan banyak berada di pegunungan-pegunungan, di lembah-lembah, di pelosok manapun. Jangan cuma ada di kota besar, semua berbondong-bondong, tapi marilah kita melihat bahwa gereja-gereja akan tersebar dimanapun, seperti firman Tuhan berkata, pergilah dan beritakan firman-Mu. Bangunlah rumah-rumah Tuhan, apapun yang bisa kita lakukan, marilah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan cuma kita ucapkan, tapi marilah kita sebagai orang yang mengenal Yesus, kerinduan kita adalah melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Tapi di dalam sebuah kasih tentunya akan banyak ujian, tentunya akan banyak pergumulan. Ketika kasih itu kita mengasihi, dan kita akan diuji itu pada waktu apa? Pada waktu kita mengalami fitnah, mengalami salah artis, kesalahpahaman. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya, ayolah
itu hanya masalah untuk membuat kita jatuh di dalam pencobaan sehingga kita tidak mau melakukan apa yang kita mau lakukan untuk mengasihi Yesus, mengasihi sesama, mengasihi hidup kita sendiri, diri kita sendiri. Kasih yang teruji itu kalau kita mengasihi, semakin hari kita mengasihi, kita akan diuji dengan segala macam ujian, yaitu apa? Difitnah. Fitnah itu sudah dilewati sama Yesus. Yesus sudah difitnah. Sudah datang sebagai manusia, difitnah. Jadi jangan cuma bilang begini, Bu Jacqueline, gampang kalau ngomong kasih, mengasihi itu gampang. Ingat Yesus sudah melakukan itu. Ketika Pilatus ingin membela Yesus, tetapi banyak dia tahu para Yahudi itu akan tetap memilih Yesus yang disalibkan. Bahkan mereka meminta Barabas yang disalibkan. Sampai Pilatus bilang, jadi apakah yang harus aku lakukan? Pada waktu itu Yesus pasti yang berada. Dia bilang, Tuhan, Bapakku, lihatlah mereka manusia. Aku turun untuk manusia, tapi aku juga difitnah, disalahartikan sehingga saya yang harus disalibkan. Ya, jadi kasih yang teruji itu Yesus sudah lalui. Yesus sudah jalani. Bagaimana dengan kita? Kita baru sedikit, kita sudah bilang, saya tidak mau lagi mengasihi. Saya benci sama saudara saya benci dengan teman saya tidak mau lagi masuk gereja ini, saya tidak suka dengan hamba Tuhan, saya tidak suka dengan gembalanya, saya tidak suka dengan ibu gembalanya. Ayolah Bapak Ibu Saudara, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ada pada hari ini yang saya berikan ini singkat padat tapi sangat dalam artinya. Amin. Yang kedua, dikhianati, ditikung, itu juga terjadi. Pada waktu kamu memberikan kasihmu, pada waktu kamu mengasihi, ujian akan datang, akan menggoda. Bahwa apa? Untuk kita supaya berhenti untuk mengasihi. Dikhianati, ditikung pun, dikhianati itu sudah dilalui oleh Yesus. Muridnya sendiri mengkhianati dia, menjual dia. Bagaimana? Kalau saya Bu Jacqueline, biar lewat di depan, saya tidak mau lihat dia, saya buang mukaku. Untung mukamu yang dibuang. Kalau tak lepas bagaimana? Iya toh? Bapak Ibu Saudara, saya percaya Yesus datang ke dunia tidak akan pernah sia-sia. Yesus menunjukkan bahwa kasih adalah yang utama. Dan itu akan menjadi perintah dan pengajaran Yesus. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Gereja di tempat ini, kalau hamba-hamba Tuhan di tempat ini, umatnya di tempat ini, mereka sudah berhenti, mereka menyerah, mereka tidak akan lagi membangun gereja ini. Dibiarkan saja dengan keadaan yang biasa-biasa. Ya sudahlah, pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita juga tidak mau mengasihi Tuhan dengan cara kita berusaha, kita tetap dengan semangat untuk melanjutkan, mau dikhianati, mau dibicara yang tidak benar. Selama kita melakukan pengajaran dan kita melakukan dalam kebenaran, saya yakin percaya dalam nama Yesus, kita akan dibela. Amin. Dikhianati, ditikung itu sudah biasa. Itu hanya untuk menguji bagaimana takaran kita punya mengasihi Tuhan dengan cara kita yang luar biasa. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara ketika engkau mengenal Allahmu, tidak ada satupun yang dapat menghentikan kesaksianmu. Tiada satupun yang dapat menghentikan kau mengasihi dan mengampuni orang lain. Amin. Dikecewakan yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, Yesus pun mengalami itu. Kita selalu per tahun, tiap tahun kita selalu mendengar dan melihat bahwa Yesus mati di kayu salib. Yesus pikul salib sampai ke Golgota. Ini bukan hanya sebuah movie, Bapak Ibu Saudara, adik-adikku yang tercinta. Tetapi apa? Kita harus mengambil dan melihat, memaknai dan taruh dalam hati pikiran kita. Bahwa apa? Yesus lebih sakit. Yesus lebih menderita. Yesus lebih kecewa. Dia pergi memikul salib itu hanya sendirian. Saya tahu Bapak Ibu Saudara bilang, itu Bu Jacqueline. Cocok, itu maksudku Bu Jacqueline. Ibu Jacqueline tidak tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Dikecewakan. Sudah kerja setengah mati. Yang paling parah di dalam gereja, banyak orang berpikir dalam gereja pasti banyak orang kudus. Belum tentu. Tetapi itulah ujian dan pergumulan permasalahan yang akan menguji Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam gereja pun ada
ujian-ujian ini. Tapi apakah itu yang membuat Anda berhenti untuk mengasihi? Anda berhenti untuk pergi gereja? Yang paling parah lagi, menjelek-jelekan. Stop, Bapak Ibu Saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Tapi Bapak, kalau kita semua mengenal Allah, kita tidak akan melakukan apapun, mau dikecewakan, kita tetap mengatakan puji Tuhan. Haleluya. Pada waktu Yesus memikul salib, berjalan ke Golgota, di manakah yang lainnya? Di manakah muridnya? Bapak, Ibu, Saudara. Ayolah, kasih Yesus begitu luar biasa kepada kita. Jangan cuma hanya karena gara-gara kecewa, hanya gara-gara kita disalah artikan, kita berhenti untuk melakukan kebaikan, untuk mengasihi. Kita berhenti untuk mengasihi dan mengampuni. Inilah hal-hal yang saat-saat ini yang paling berbahaya. Saat-saat di akhir zaman, orang-orang yang begitu banyak kecewa, orang-orang yang banyak akhirnya berbalik untuk tidak percaya. Cuma karena gembala, cuma karena ini, cuma karena tetangga, cuma karena ini. Akhirnya cuma karena kekasih hati, karena jiwaku, karena jabatan. Akhirnya berbalik meninggalkan Yesus yang mati di kayu salib. Ingat baik Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus saja yang mati di kayu salib. Naik ke surga dan duduk bersama dengan Allah. Itu pun sebelum naik ke surga, diberikan kuasa, pencurahan Roh Kudus, di mana kita diberikan kuasa, diberikan Roh Kudus untuk bisa apa? Melanjutkan apa yang sudah Yesus ajarkan, apa yang selama hidupnya, perjalanannya ini, hidupnya Yesus itu yang diajarkan melalui murid-murid dan melalui mujizat-mujizat. Itu yang kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih akan teruji pada saat kita dikecewakan. Tapi bukan berarti karena kecewa engkau berhenti mengasihi. Amin. Karena Yesus sudah melakukan itu semua. Jangan cuma mengatakan, jangan cuma pasang status. Oh kalau ada ini paling heboh, paling euforia, paling apa. Tapi saya ingin melihat Bapak Ibu Saudara, saya rindu Bapak Ibu Saudara untuk melakukan, mengasihi dan mengampuni. Tidak ada lagi alasan untuk Bapak Ibu Saudara untuk tidak mengasihi. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya dikecewakan, pada waktu saya ditinggalkan, saya belajar untuk mengampuni. Saya pernah punya suster, 15 tahun bekerja dengan saya. Pada waktu pindah ke kota besar, dan akhirnya minta maaf. Suster ini akhirnya mengalami euforia kota besar. Sehingga dia melupakan siapa dirinya yang lalu-lalu dan anugerah berkat yang sudah diberikan lewat kami sekeluarga. 15 tahun akhirnya ternyata dia memukul anak saya. Cuma karena anak saya dipaksa supaya pintar di sekolah, supaya anak saya terkenal di sekolah. Karena memang kebetulan pada saat itu anak saya lucu, cakep, agak gemoy-gemoy. Jadi dia selalu dijadikan iklan, ya, untuk iklan-iklan di sekolah gitu, atau kalau ada acara-acara apa, anak saya itu selalu dikasih tampil. Nah, jadi ternyata suster saya itu ingin terkenal, tapi memakai anak saya. Akhirnya dipaksa-paksa, akhirnya anak saya ternyata dipukul di kepala, terus di apa. Akhirnya saya tahu itu dan saya sebenarnya marah sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena saya ingat firman, saya harus ampuni dia. Anak saya langsung tidak mau sama sekali tidur dengan suster saya, dan anak saya tidak mau memandang mukanya. Waktu itu dia masih berumur 5 tahun, ya, umur 5 tahun. Saya mengerti perasaan anak saya karena dia yang menerima waktu itu pemukulan itu. Dia mempunyai trauma sampai dia bilang, saya tidak mau mama pergi meninggalkan saya lagi keluar kota ataupun pergi kembali ke Sulawesi. Karena saya tidak mau saya dipukul. Bahkan dia mengatakan tidak perlu suster lagi karena saya tidak mau ada suster lagi yang akan memukul saya. Sampai segitunya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berusaha menenangkan diri saya dengan cara apa?
saya pegang firman Tuhan bahwa saya harus mengasihi dan mengampuni dia. Walaupun memang saya marah sekali. Caranya selain mengasihi, mengampuni, pegang ayat, berdoa, berlutut. Bapak Ibu Saudara, saya ngapain? Saya pergi kulkas, saya buka kulkas, saya ambil es batu, saya kasih penuh saya punya gelas dengan es batu, saya kasih lagi air es. Habis saya kasih air es, saya minum tanpa berhenti. Dengan perkataan mungkin pemikiran saya, hatiku yang begitu panas bisa dingin dengan es batu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya belajar mengampuni, saya ampuni dia, saya cuma bilang, ya sudah, mungkin nanti penghukumannya nanti Tuhan saja yang kasih kamu. Yang pasti kamu, saya sempat mengatakan, saya minta maaf kalau mungkin ada salah saya sehingga kamu kesel kepada anak saya. Mungkin ada kata-kata saya atau apapun, saya minta maaf. Saya bahkan masih minta maaf Bapak Ibu Saudara, tapi itulah yang harus terjadi. Kita menunjukkan bahwa kita Kristen. Ya, kalau orang Kristen itu tidak bisa minta maaf, itu bukan Kristen. Ya, karena saya yakin percaya orang Kristen itu dasarnya itu mengasihi dan mengampuni. Apapun mau dibolak-balik tetap segitu. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Saya bisa hidup dengan damai sejahtera. Ya, anak saya juga akhirnya senang dan akhirnya dia juga puji Tuhan hari ini dia bisa berkembang dengan baik dan akhirnya punya neni baru, suster baru yang lebih baik lagi. Ya, jadi artinya begini, jangan cuma karena kita kecewa sehingga kita ini sudah berhenti untuk tidak mengasihi. Ulangan 6 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Artinya bahwa sudahlah menjadi ketetapan. Perintah ini sudah menjadi utama bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya pada waktu kita mengasihi dengan segenap hati, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Kasih Yesus tidak akan pernah sia-sia ketika kita mengasihi, kita mengampuni, kita mengembalikan segala sesuatunya, biarlah semua nanti Tuhan yang atur. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya saya yang menerima berkat ini, tetapi Bapak Ibu Saudara yang akan menerima berkat. Pernikahanmu, usaha pekerjaanmu, pendidikanmu, masa depanku akan terjadi damai sejahtera. Karena saya tahu Yesus datang tidak akan pernah sia-sia ke dunia. Tetapi Yesus datang, dia akan datang kembali dan dia akan melihat bukti-bukti dari kita dan kita akan diangkat sebagai saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa yang berkuasa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, firman-Mu yang ada. Firman yang membangkitkan, firman yang menguatkan kami bahwa hari-hari ini begitu banyak permasalahan di dalam dunia ini Tuhan. Di dalam permasalahan pergumulan di dalam dunia ini. Begitu banyak bencana alam, begitu banyak pergolakan, peperangan Tuhan. Bahkan apapun itu Tuhan yang ada terjadi di dunia. Tapi kami percaya oleh karena kasih anugerah Tuhan, maka segala sesuatu biarlah menjadi damai sejahtera. Terima kasih, kami hanya berpegang pada Engkau. Kami hanya berpegang pada Engkau. Kami hanya menjaminkan hidup kami dalam Engkau. Tuhan berkati kami semua, termasuk dengan LOB Ministry. Hamba-hamba Tuhan yang ada, gereja-gereja yang ada, Tuhan berkati dalam nama Yesus hari-hari ini. Yang bisa untuk menguatkan umat, menguatkan jemaat-jemaat, menguatkan rumah tangga mereka, menguatkan untuk masa depan mereka, diberkati rumah-rumah tangga yang ada, diberkati dan dipulihkan, disembuhkan orang-orang yang sakit Tuhan. Biarlah kami semua dipakai hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam pelayanan kasih ini Tuhan, berkati dalam nama Yesus sehingga kami bisa menjadi bermanfaat dan menjadi Tuhan untuk menjadi contoh dan menjadi kesaksian pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemerintahan yang ada di dalam Presiden yang lama Pak Jokowi dan presiden yang baru. Tuhan berkati pada waktu pengangkatan presiden yang baru, semua dalam berjalan dalam damai sejahtera, tidak ada pergolakan, tidak ada suatu demo atau apapun. Tuhan, biarlah Indonesia di dalam tangan-Mu, Indonesia dilindungi, Indonesia akan maju, di Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan diselamatkan dalam nama Yesus. Berkati juga umat-Mu, gereja-gereja yang ada Tuhan. Tuhan berkati, kuatkan, berkati Tuhan orang-orang yang ingin
mengusir atau menghentikan ibadah-ibadah yang ada Tuhan di dalam kekristenan. Tuhan berkati dalam nama Yesus, kami mengasihi mereka, kami mengampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak mengenal dengan Allah kita, tapi kami percaya dalam nama Yesus mereka akan belajar bahwa kasih yang adalah utama. Di dalam kedamaian sejahtera Tuhan hanya adalah kasih yang dapat memberikan kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah kami berdoa dan kami mengucap syukur, kami mengangkat tangan. Biarlah Engkau sendiri memberkati kami Tuhan. Tuhan menyinari dengan kemuliaan. Tuhan memberikan damai sejahtera, pengharapan dan perlindungan. Sehingga kami semua Tuhan diberkati yang akan selama-lamanya untuk pekerjaan, rumah tangga, masa depan, gereja-gereja dan segalanya. Sehingga Engkau datang yang kedua kali, kami akan diberkati dan diangkat menjadi saleh-salehmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati, amin.